para pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id, channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini di episode 39, kita tetap bersama narasumber istimewa kita, yaitu Dr. Rahma Kusumawardhani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit JIH dan RSA, semuanya di Jogja. Yang JIH itu Jogja International Hospital, dan RSA adalah rumah sakit akademik milik Universitas Gadjah Mada. Kalau saudara punya keluhan mengenai persoalan diet terkait dengan penyakit yang sudah derita, ya Dr. Rahma ini ahlinya. Silakan berkonsultasi. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda tetap mendapatkan video terbaru dari Dr. Rahma. Dan saya katakan bahwa video ini ada berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sudah 2 minggu Alhamdulillah. puasa, insya Allah ya. Alhamdulillah baik, Dok. Karena puasa itu kalau sedang berbuka menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa, Betul, Prof. yang itu merupakan bekal untuk apa ya, merefresh sistem tubuh kita barangkali, ya saya nggak tahu, makanya ini kita bicarakan dengan Dr. Rahma apa sebetulnya makna puasa itu bagi kesehatan kita, terutama saya kira dari perspektif ya, diet kita, ya gimana, Iya, Dok? gizi ya, betul, Prof. Baik, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah tidak terasa ya, kita sudah hampir 2 minggu puasa. Dan ternyata puasa ini dengan catatan jika dilakukan dengan benar ya, Prof ya. Jika Ya. dilakukan dengan benar gitu ya, dari aspek gizi itu ternyata akan memberikan manfaat yang luar biasa sekali bagi tubuh kita. Singkat saja, yang pertama manfaat yang dapat diberikan adalah eh, dapat membantu untuk mencegah atau menurunkan terjadinya risiko penyakit-penyakit yang kaitannya dengan metabolik, Prof. Oke. Seperti penyakit gula, kemudian kolesterol, kemudian darah tinggi juga, ya. Karena pada saat kita puasa, kita otomatis akan mengatur jam makan, ya. Dan kalau itu tadi dilakukan dengan benar, kita juga mengatur jenis makanan yang kita konsumsi, maka insya Allah nanti gula darah akan terkontrol, kemudian kolesterol, terutama kolesterol jahat ya, yang Ya. LDL, kalau biasanya kita melakukan pemeriksaan lab, itu ternyata juga akan turun jika kita memang mengurangi atau membatasi yang konsumsi makanan yang gorengan-gorengan. Tensi yang biasanya mungkin tinggi, itu juga nanti akan relatif lebih stabil. Tapi itu kalau misalnya pada saat buka puasa kita memang konsumsinya lebih banyak yang gorengan atau yang manis-manis, ya hal itu pastinya belum tentu akan tercapai. Kemudian yang kedua ternyata akan meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita, Prof. Oke. Jadi mungkin ada yang mengira, wah kalau puasa nanti imunitasnya turun, daya tahan tubuhnya turun. Nah, justru ternyata pada saat kita puasa, itu akan meningkatkan regenerasi sel darah putih, Prof. Sel Oke. darah putih ini yang dia berperan penting dalam imunitas kita, dalam daya tahan tubuh kita. Sehingga kalau justru kita bisa berpuasa dengan benar, kita berpuasa sesuai dengan anjurannya, insya Allah imunitas kita, daya tahan tubuh kita itu akan jadi lebih baik. Kemudian ternyata berpuasa itu juga dapat meningkatkan kemampuan atau kesehatan otak kita, Prof. Oke. Nah, ya, jadi ternyata dapat meningkatkan eh, daya pikir kita, meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Karena pada saat kita puasa, itu terjadi yang namanya proses autofagi, Prof. Hmm. Autofagi itu di mana sel-sel akan apa istilahnya, memakan dirinya sendiri gitu Oh, ya. Jadi yang sudah rusak gitu ya, Prof ya, iya. dia akan hancur dengan sendirinya, dia akan makan dirinya sendiri, kemudian akan muncul sel-sel baru yang lebih sehat pastinya, Oh, Prof. Nah, seperti anu, Dok.
seperti kebalikannya autoimun itu. Ah iya benar, kalau autoimun kan daya tahan tubuh kita kan menyerang diri kita sendiri ya. Nah, Ya, kalau ya. autofagi ini selnya, tapi sel yang sudah tua ya, sel yang sudah tua, sel yang memang sudah waktunya memang harus apa namanya digantikan dengan sel yang baru, itu proses regenerasinya akan jadi lebih baik, Prof, pada saat puasa ini. Jadi luar Gitu. biasa dok ya mekanisme Mm-mm. dalam tubuh kita itu sangat Iya, komplit. Eh, betul sekali, Prof. dan Jadi ketika puasa ternyata kita tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi ternyata pada tubuh kita sendiri pun banyak sekali manfaat yang diberikan. tapi itu Dok, Kemudian ya, itu sudah banyak bukti klinis ya, bukan karena sudah. kita kebetulan puasa lalu dokter juga menyimpulkan begitu gitu ya. Oh, enggak, Prof. Sudah banyak sekali jurnal artikel ilmiah yang mengatakan seperti itu, Prof. Jadi ini Ya. memang sifatnya sudah terbukti secara ilmiah. Hmm. Kemudian, tadi Prof juga sudah sempat menyampaikan detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun, mengistirahatkan saluran cerna kita. Nah, ternyata manfaat puasa seperti itu juga. Kalau kita biasanya selama 11 bulan, pagi, siang, sore, malam, kita makan terus ya, Prof ya. eh, Lambung kita, usus kita, semuanya bekerja keras full gitu ya. Hati atau liver kita yang fungsinya untuk metabolisme, untuk detoksifikasi itu juga bekerja ibaratnya 24 jam. Pada saat puasa ini mereka diberikan kesempatan untuk beristirahat, Prof. Ya, ya, ya. Ya, diberikan kesempatan untuk beristirahat sehingga apa? Sehingga pada saat ketika kita berbuka puasa itu fungsi kerjanya dia jadi lebih baik, Prof. Hmm. Kembali dengan catatan itu tadi asal memang dilakukan dengan benar ya, Prof ya. Oh, ya, ya. Ya. Nah, kemudian manfaat utama yang lainnya. Nah, ini Prof dapat membantu untuk menurunkan berat badan sebetulnya Wah, pada saat ya. kita puasa ini ya. Eh, Pastinya porsi makan kita, pertama dari frekuensi makan sendiri kan sebetulnya sudah berkurang ya, Prof ya. Ya. Dari yang sehari-hari kita makan 3 kali, setiap jam ibaratnya kita ngemil, ini kemudian makan hanya jadi 2 kali. Kemudian kita snack gitu ya, hanya satu sampai 2 kali mungkin pada saat buka puasa dan biasanya beberapa orang mungkin setelah sholat raweh gitu ya, Prof ya, masih pingin ada kudapan atau cemilan tertentu. Nah, selama porsi makan yang kita konsumsi itu sesuai, tidak berlebihan, dan jenisnya pun juga kita atur, insya Allah nanti pada saat Lebaran, Prof ya, pada saat Idul Fitri, berat badan kita sudah turun, Prof. Ya. Walaupun saya juga sering sekali nih dapat pasien gitu ya. Eh, Dok, saya puasa di bulan puasa kok berat badannya malah naik. Itu juga ada, Prof. Nah, itu biasanya itu tadi karena pengaruh walaupun puasa, tapi ternyata pola makan atau jenis makanan yang dikonsumsi itu tidak sesuai. Apalagi banyak undangan-undangan buka bersama ya, Prof ya. Iya, kira-kira seperti itu, Prof. Jadi ternyata puasa tidak hanya memberikan manfaat secara ibadah, tapi ternyata juga memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita, Prof. Ya, jadi Dok, yang Mm-mm, penting bahwa yang harus diketahui orang itu bahwa kita harus memberi peluang untuk mm-mm. istirahat di proses pencernaan di perut kita itu, Dok. Tapi Iya, kan betul sekali. sebetulnya orang nggak bisa itu kan karena ini tergantung mindset saya kira ya. Yang mengendalikan lapar itu loh, Dok. Di mana itu letaknya itu? Kan Baik, Prof. karena merasa lapar saja gitu. Nah, Enggak, Prof. Jadi ya kembali, kadang saya suka menyampaikan ke pasien-pasien saya, kalau puasa bisa kan menahan lapar. Jadi ya itu tadi kembali ke yang seperti yang disampaikan Prof, kembali ke mindset. Tapi kalau secara fungsi tubuh, secara hormonal, memang di dalam tubuh kita itu ada yang namanya dua hormon, Prof, yang mengatur lapar sama kenyang. Yang pertama ada namanya hormon grelin, itu yang
ada di dalam lambung atau di dalam perut kita, ini yang mengatur rasa lapar. Hmm. Kemudian ada yang namanya hormon leptin, ini yang mengatur rasa kenyang, itu yang berada di otak kita, Prof. Hmm. Nah, itu ternyata dipengaruhi oleh kadar lemak di dalam tubuh kita. Hmm. Ketika terjadi penumpukan atau kelebihan kadar lemak di dalam tubuh kita, di mana lemak ini nanti yang akan mengeluarkan hormon leptin dan reseptornya ada di otak. Ketika hormon ini terlalu banyak yang keluar, si otak ini kayak resisten, Prof. Nah, jadi sudah dikasih sinyal, ini loh sudah kenyang gitu ya, ini loh lemaknya tuh sudah numpuk, tapi karena saking terlalu banyak sinyalnya, penerimaan di otak tuh sampai sudah nggak kuat gitu, Prof, ibaratnya. Jadi kayak sudah, ya udah deh gitu kan ya. Nah, Hmm. jadinya sehingga orang-orang yang mempunyai kelebihan lemak di dalam tubuh cenderungnya, walaupun sudah makan banyak, tapi kayak nggak kenyang-kenyang. Hmm. Karena reseptor penerimaan hormon yang di otak itu tidak bekerja, Prof. Ya, ya, ya. Jadi ngerasanya tuh selalu lapar aja. Kayaknya sudah makan, tapi kok ya masih lapar gitu. Nah, cuma itu tadi ternyata pada saat puasa, orang-orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan pun sebetulnya mereka bisa untuk tidak makan itu kan sebetulnya bisa gitu loh, Prof. Ya, ya. Berarti sebetulnya kan kembali ke mindset itu tadi. Mindset. Ya, kelihatannya harus melibatkan otoritas Tuhan itu, Dok. Waduh, Prof. Untuk jadi supaya mereka itu bisa menahan lapar itu harus melibatkan sekretariat Tuhan Oh supaya gitu. dia tahan. Karena apa? Mungkin sensornya itu sudah tidak peka, Dok. Ya. Iya, kira-kira seperti itu, Prof. Jadi penerimaan atau apa ya istilahnya, reseptor penerima ya, apa ya, Prof ya istilahnya ya. Ya, ya, reseptornya. Reseptor penerima di otak itu yang seharusnya dia bisa menangkap sinyal dari hormon leptin ini, dia sudah resisten, dia sudah kebal gitu, Prof. Jadi tidak Ya. bisa menerima sinyal lagi, kayak kayak sudah rusak gitu ya ibaratnya. Sudah Jadi sudah hang gitu sudah katanya. hang ya, kira-kira iya benar Prof, sudah hang. Mungkin bukan rusak tapi nge-hang gitu ya. Saking banyaknya sinyal yang dia terima sampai tidak bisa menampung sinyal itu akhirnya nge-hang gitu ya. Ya. Kan Padahal seharusnya nanti dari setelah menerima sinyal dari hormon kenyang ini, otak akan memberikan sinyal ke hormon lapar yang di lambung kalau ini nih makannya sudah cukup gitu. Jadi sehingga kita sudah tidak terasa lapar. Tapi karena di otaknya sendiri sudah ngeheng, tidak bisa memberikan sinyal ke lambung, ya akhirnya lambung pun akan memberikan sinyal selalu merasa lapar itu tadi, Prof. iya, Gitu. iya, iya. Jadi Kalau seperti apa ya? Ya istilahnya kalau saya bilang ini seperti lingkaran setan gitu ya, aja, Prof. Sudah makan, cuma numpuk jadi lemak, lemak mengeluarkan hormon kenyang, tapi hormon kenyang tidak bisa ditangkap oleh otak, otak tidak bisa memberikan sinyal ke lambung, lambung akhirnya ngerasa lapar, makan lagi dan berputar lagi seperti itu. dan Dok, sebetulnya kata Dokter Zainal, Mm-mm. ketika kita lapar, sebetulnya di tubuh itu persediaan energi itu melimpah ruah dari lemak itu katanya. Tapi Betul, Prof. kenapa orang selalu saja menambah makanan dari Makan. dan padahal kalau lemak menumpuk itu juga mematikan sensor-sensor yang dimiliki oleh ginjal, oleh pankreas segala macam katanya. Iya, Betul. betul, betul sekali, Prof. Yaitu makanya kenapa salah satu indikasi faktor resiko orang-orang yang mengalami obesitas atau orang-orang yang mengalami obesitas atau kelebihan lemak di dalam tubuh itu merupakan faktor resiko terjadinya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan metabolik itu tadi, Prof. Gagal ginjal misalnya, gangguan pankreas, gangguan hati, gangguan jantung, akibat terjadinya penumpukan lemak itu tadi. Ya. Dan ya itu tadi, Prof, biasanya orang cenderungnya makan itu
ketika di luar jam makan utama ya Prof ya, Ya, atau pada saat jam makan utama tapi makannya berlebih, itu lebih karena faktor keinginan, bukan ya, kebutuhan Prof ya. Jadi memang di sini tugas dari masing-masing individu yang untuk mengendalikan ya, diri. ya. Nah, itu kan termasuk konsep puasa ya sebetulnya Prof ya. Iya, iya, iya. Pengendalian diri Kendalian kita gitu. diri. Nah, Jadi otaknya, korteknya nggak bekerja. Yang bekerja reptilian. iya. Jadi sebetulnya memang betul-betul di bulan puasa ini kita diajarkan, kita dianjurkan untuk pengendalian diri, tidak hanya hawa nafsu secara emosi, secara jiwa, tapi ternyata secara pengendalian untuk makan, untuk hal-hal yang kebaikan untuk kesehatan tubuh kita, itu sudah termasuk, sudah include di dalamnya gitu, Prof. Ah, ya, ya. Mm-mm. Oke, baiklah, Mm-mm. Dok. Ini sudah luar biasa ini. Jadi apa aspek gizi dilihat dari apa perspektif spiritualitas luar biasa penjelasannya. Dan mudah-mudahan para pemirsa ikuti penjelasan ini dan share ke sanak saudara, terutama sanak saudara yang sudah overweight, obesitas itu perlu mendengarkan video itu. Terima kasih Dok atas apa tausiahnya di bulan puasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.